Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok mata kuliah penyimpanan energi dengan dosen pengampu Profesor Hamzah Fansuri. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Triksi Marcelina dan teman-teman saya yaitu Salsa Bilanur Abdi dan Naura Ariela Maulidika. Topik yang akan dibahas yaitu zinc air battery, nickel metal hydride battery, dan lithium primary battery. Zinc air battery adalah baterai yang tidak dapat diisi ulang dengan bahan bakunya yaitu logam seng sebagai anoda, larutan KOH sebagai elektrolit untuk meningkatkan potensial standar, oksigen dari udara sebagai katoda. Prosesnya yaitu oksigen dari udara bereaksi di katoda dan membentuk ion hidroksil yang berpindah ke elektroda seng sehingga membentuk zinc ions dan melepaskan elektron yang mengalir melalui kabel ke beban. Untuk cell reaction-nya, dari anoda 2Zn ditambah 4OH- menjadi 2ZnO plus 2H2O plus 4 elektron. Dan katodanya O2 ditambah H2O plus elektron menjadi 4OH-. Overall reaction 2Zn plus O2 menjadi 2ZnO. Advantage versus disadvantage zinc air battery, yaitu bagian keuntungannya biaya lebih murah karena bahan baku katoda sekitar $1,2 per kilowatt hour dan bahan anoda dari udara jadi lebih murah daripada baterai lainnya. Yang kedua, dapat menyesuaikan rasio antara daya dan energi. Karena jika ingin meningkatkan energi, dapat menambahkan lebih banyak zinc untuk anoda dan elektrolit. Jika ingin meningkatkan daya, dapat memperluas katodanya. Yang ketiga, kepadatan energi spesifik dan volumetrik masing-masing sekitar 500 watt-hour per kilogram dan 1000 watt-hour per liter. Untuk kerugiannya yaitu tidak dapat diisi ulang. Yang kedua, pemakaian tergantung kondisi sekitar seperti kelembapan dan suhu. Yang ketiga, harus digunakan terus-menerus setelah dibuka segelnya. Karena akses udara ke baterai pasti akan mengakibatkan pertukaran air dan kontaminasi karbon dioksida pada elektrolit yang menyebabkan kerusakan baterai secara bertahap. Untuk topik yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya Salsa akan menjelaskan tentang nickel metal hydride battery atau biasa disingkat dengan baterai NiMH. Yang pertama, apa sih baterai NiMH itu? Jadi, baterai NiMH merupakan baterai dengan anoda yang terdiri dari rare earth atau paduan nikel dan katodanya terdiri dari kalium hidroksida. Baterai NiMH ini sangat penting dalam aplikasi di bidang industri karena desainnya yang fleksibel, tidak berdampak buruk pada lingkungan, daya tinggi dan kepadatan energinya, dan yang paling penting biayanya yang tidak terlalu mahal. Dalam kendaraan listrik hibrida atau hybrid electric vehicles, baterai NiMH ini bersifat dominan karena memenuhi persyaratan luas yang ditetapkan oleh perusahaan otomotif. Nah, selanjutnya, apa aja keunggulan NiMH battery ini? Yang pertama, ukurannya mulai dari 30 mAh hingga 250 Ah. Yang kedua, operasi yang aman pada tegangan yang tinggi. Yang ketiga, kemasan kendaraannya yang fleksibel. Yang keempat, keamanan dalam pengisian dan pelepasan. Yang kelima, memiliki sifat thermal yang sangat baik. Keenam, kemampuan baterai NiMH ini untuk menggunakan energi pengereman yang regeneratif. Yang ketujuh, sederhana.
murah pengisiannya, dan sirkuit kontrol elektronik yang baik. Dan yang terakhir, bahan yang digunakan ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Nah, apa aja sih struktur-struktur yang ada di NIMH baterai ini? Sini ada cathodic cap, lalu sini ada cathode shell-nya. Baru yang putih ini steel cathode collector, yang ada seperti bintik-bintik hitam ini, anodanya yang terbuat dari metal grid dan juga metal powder. Yang berwarna kuning kemasan ini paper separator. Lalu warna hitam abu-abu kayak pekat tuh katode yang hanya terbuat dari metal powder, dan yang biru ini adalah insulation bottom terminal. Selanjutnya charging and discharging cycles. Baterai NIMH ini memiliki masa pakai terbatas sekitar 200 hingga 300 siklus jika berulang kali digunakan. Pengoperasian terbaik dari baterai ini dicapai dengan beban arus sekitar 0,2 kolom hingga 0,5 kolom, seperlima hingga setengah dari nilai kapasitas. Baterai NIMH ini memiliki self-discharge yang tinggi yang dapat ditingkatkan dengan penambahan bahan kimia baru aditif yang kemudian menghasilkan kepadatan energi yang rendah. Diketahui juga untuk baterai NIMH merek tertentu memiliki kelemahan, yaitu dayanya akan hilang sekitar 32% jika disimpan selama sekitar 80 jam. Dan di sini merupakan gambar charge and discharge baterai NIMH sendiri. Kayak mulai dari elektron yang naik, terus bergerak, dan turun kembali membentuk NiOOH dan juga NiOH 2 kali. Kemudian siklus ini akan berulang dan dari H2O menjadi OH- elektrolit, dan kemudian di elektroda negatifnya itu siklusnya dari M baru hanya bergerak bolak-balik dan kemudian menjadi MH dan begitu seterusnya. Nah, yang kemudian cycle life NIMH battery. Jadi kinerja baterai NIMH ini perlahan-lahan akan memburuk dengan degradasi konstituen elektrokimia. Selain itu, ada pun baterai yang mempengaruhi cycle life NIMH battery, yaitu suhu yang ekstrim, pengisian yang berlebihan, pemakaian, tingkat pengisian atau pengosongan, dan juga DOD siklus baterai yang terpenting yang menyebabkan degradasi kehidupan baterai. Masa pakai baterai NIMH ini dapat ditingkatkan dengan perawatan rutin dengan debit yang penuh. Selanjutnya, bagaimana sih ketahanan NIMH baterai pada beberapa varian suhu? Meskipun baterai NIMH memiliki siklus hidup yang panjang, kegagalan utama yaitu korosi elektroda yang sebanding dengan suhu, yang menyebabkan sel yang ada di baterai NIMH ini mengering dan kehilangan kemampuan dan juga kapasitas dayanya. Baterai NIMH sendiri kinerjanya tidak terlalu baik pada temperatur yang rendah banget dan temperatur yang sangat tinggi. Dengan demikian, sistem manajemen suhu diperlukan untuk mencapai efisiensi pengisian yang baik, umur panjang, dan juga keandalan yang tinggi dari baterai NIMH ini. Baik, di sini saya Naura akan menjelaskan mengenai lithium primary battery. Baterai lithium primer adalah sistem berenergi tinggi yang digunakan dalam sistem militer dan juga industri, meskipun juga telah digunakan dalam aplikasi konsumen.
Baterai primer adalah baterai sekali pakai yang tidak bisa diisi ulang karena reaksi kimianya bersifat irreversibel atau tidak dapat dibalikan. Primer baterai litium mengandung litium logam sebagai material anoda, pelarut organik yang mudah terbakar atau sangat mudah terbakar, dan juga komponen yang berpotensi meledak, seperti perklorat atau elektrolit litium perklorat. Berikut adalah tabel dari jenis-jenis baterai litium primer, yaitu terdapat alkalin, litium iron disulfid, litium thionil klorid, litium manganis dioksid, dan juga litium sulfur dioksid. Di mana di sini dapat kita lihat di dalam penggunaannya atau di dalam simpannya, baterai litium thionil klorid dan juga litium manganis dioksid memiliki masa simpan atau masa penggunaan yang panjang, yaitu sekitar 10 hingga 20 tahun. Di sini saya akan membahas mengenai struktur dari baterai LiSOCl2 yang memiliki dua tipe, yaitu bobine type dan juga spiral type. Di kedua tipe ini terdapat perbedaan pada penyusunnya, yaitu di bobine type menggunakan glass fiber separator, dan jika di spiral type hanya menggunakan separator saja. Untuk struktur dari baterai litium primer jenis LiSOCl2, yang pertama ada cap yang berfungsi sebagai penghantar listrik dari batang karbon kutub positif serta melindungi bagian atas dari batang karbon. Lalu ada separator yang berfungsi sebagai pemisah kedua elektroda untuk transfer ion dalam elektrolit dan juga untuk mencegah terjadinya hubungan arus pendek. Lalu pada bobine type terdapat glass fiber separator yang berfungsi untuk menyerap LiSOCl2 elektrolit secara merata pada pemisah untuk memastikan karakteristik debit baterai. Lalu juga terdapat glass to metal seal yang berfungsi sebagai penghantar arus positif ke top cap. Selanjutnya ada current collector yang merupakan komponen penghubung yang mengumpulkan arus listrik yang dihasilkan pada elektroda dan terhubung dengan sirkuit eksternal. Lalu terdapat elektrolit yang sebagai media transfer ion litium antara anoda dan katoda. Lalu di sini di katoda terdapat karbon katoda yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan sebagai kutub negatif. Lalu terdapat anoda litium yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi oksidasi dan sebagai kutub positif. Lalu juga terdapat PVC sleeving yang berfungsi untuk melindungi, mengisolasi, dan menahan kemasan baterai untuk memberikan stabilitas isolasi listrik, perlindungan mekanis, penyegelan, dan pelepas ketegangan. Lalu yang terakhir ada can atau zinc can yang berfungsi sebagai elektroda negatif dan tempat bobin. Dari kedua tipe tersebut, baterai litium thionil klorid bobine type sebagian besar cocok untuk aplikasi daya rendah karena kepadatan energinya yang tinggi, tingkat self-discharge yang rendah, dan masa pakai yang lama, yaitu hingga 10 tahun berdasarkan aplikasinya. Baterai litium tipe bobine menawarkan kisaran suhu yang luas dari minus 55 derajat Celcius hingga 80 hingga plus 85 derajat Celcius. Kapasitas tinggi dalam paket kecil membuat baterai tipe ini menahan perubahan tekanan, suhu, dan goncangan, membuat sel sempurna untuk digunakan di lokasi terpencil dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Lalu selanjutnya terdapat reaksi dari baterai litium primer. Di baterai litium primer terdapat dua reaksi yang terjadi di anoda dan juga di katoda. Reaksi yang terjadi di anoda yaitu reaksi oksidasi, di mana litium menghasilkan ion litium plus dan juga elektron. Lalu di katoda terjadi reaksi reduksi, di mana 2 tionil klorida dengan 4 ion litium plus dan 4 elektron menghasilkan 4 litium klorida, sulfur, dan sulfur dioksida. Lalu jika digabungkan, reaksi keseluruhannya yaitu 2 tionil klorida dengan 4 litium menghasilkan 4 litium klorida, sulfur, dan sulfur dioksida. Selanjutnya yaitu untuk advantage atau keunggulan dari baterai litium primer. Yang pertama, baterai litium primer memiliki tegangan
hingga mencapai 3,6 volt. Lalu yang kedua, memiliki kepadatan energi yang tinggi. Lalu yang ketiga, tingkat self discharge yang dihasilkan rendah, yakni sekitar 1-2% per tahunnya. Lalu umur simpan lebih panjang, yaitu sekitar 10 hingga 20 tahun, tergantung pada profil beban spesifik aplikasi. Dan juga yang terakhir, dapat mempertahankan kinerja saat fluktuasi suhu. Kemudian untuk disadvantage dari baterai ini, yaitu yang pertama mudah bocor saat kontak dengan udara atau cairan lain. Yang kedua menghasilkan panas yang memicu bahan beracun di dekat baterai. Lalu voltage delay, yang ketika dibuang dengan arus yang lebih besar, setelah penyimpanan suhu normal jangka panjang, tegangan operasi turun tajam. Lalu kemudian perlahan kembali normal. Lalu yang terakhir, harga yang cukup mahal. Nah, berikut adalah discharge karakteristik dari baterai lithium primaire. Baterai ini memiliki karakteristik yang hampir sempurna, energi yang dihasilkan konstan selama masa discharge-nya, yaitu saat ingin habis, grafik menunjukkan posisi menurun secara kontinu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.